Yes. Selamat malam rekan-rekan RC Team. Jadi hari ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa. Kenalkan, nama saya Alan. Kalau buat teman-teman yang belum kenal, kebetulan saya salah satu silver member dari Ciputra Entrepreneurs Club, dari Royal Crowns Team yang kita semua ada saat ini. Nah, hari ini saya mau sharing sesuatu yang ya mungkin lumayan bagus lah kalau menurut saya ya. Buat teman-teman, jadi ini sesuatu yang bisa memompa teman-teman, semangatnya teman-teman. Quantum Leap, membuat sebuah lompatan besar bersama dengan Ciputra Entrepreneurs Club. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang mungkin teman-teman sudah ngalamin dan jalankan beberapa mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau mungkin ada yang lebih. Kok rasanya stagnan ya? Apa yang salah? Apa yang harus saya lakukan? Buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah tempat yang tepat. Nah, dan supaya tidak salah arah dan langsung bisa melompat jauh, ayo sama-sama kita mau samakan arah. Dan kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya kita melakukan sebuah quantum leap, sebuah lompatan besar. Oke? Nah, bagaimana caranya? Untuk memulai acara hari ini saya mau undang orang yang luar biasa untuk sharing ke kita. Nah, sebenarnya bukan undang ya, karena beliau sudah almarhum, foundernya Ciputra. Saya mau ajak teman-teman bisa nonton sebuah video yang sangat menginspirasi saya. Kalau teman-teman kemarin sudah ikut acara Entrepreneurs Meetup, mungkin sudah ngikutin nonton videonya, tapi saya mau ulang lagi buat teman-teman karena ini video yang luar biasa. Saya akan share. Ayo kita mau nonton bersama. Rahasia telur Columbus. Biasanya orang berlayar ke timur untuk menemukan Asia yang telah diketahui pada waktu itu. Tapi Columbus, dia pergi ke barat. Tiba-tiba dia menemukan benua baru, benua Amerika. Dia sangat dihargai oleh raja dan rakyat Spanyol, bahkan seluruh Eropa. Satu hari ditentukan, para cendekiawan, para bangsawan itu berkumpul. Tapi bagi banyak yang sinis, mengatakan, saya juga bisa. Kalau hanya berangkat ke barat dan menemukan satu benua, semua orang bisa. Dia bilang, tentu Anda masih tidak percaya bahwa saya menemukan itu bukan sesuatu yang hebat. Ini saya ada sebuah telur. Siapa yang bisa mendirikan telur ini tanpa ditunjang oleh tangan yang lain atau alat yang lain? Semua orang terperangah. Semua orang tidak ada yang berani menjawab bisa. Nah, saya perlihatkan bagaimana mendirikan telur Columbus, seperti bagaimana kita butuhkan untuk dalam bisnis maupun kehidupan kita. Berdiri. Wah, Anda akan mengatakan, kalau begitu saya juga bisa. Memang, rahasia Columbus semua orang bisa. Coba ada orang melihatnya, ada orang mengetahuinya, ada yang tidak. Semua hal itu terjadi karena Columbus memiliki mindset, memiliki karakter, mempunyai jiwa entrepreneur. Dan bukan sembarang entrepreneur sejati. Tapi dia berani ambil risiko, dia tabah melawan topan badai, dia lakukan. Entrepreneur sejati orang yang berani mengambil keputusan, berani rugi, berani jatuh, berani bangkrut, berani dihina, berani diketahui orang, dan sebagainya. Tapi semua dengan perhitungan mental yang matang. Oleh karena itu kita perlu memiliki jiwa entrepreneur, mindset entrepreneur, sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang baru. Di samping entrepreneur, sebagai kawan dari entrepreneur, ialah dalam jiwa kita harus mempunyai integritas profesional di samping mengikuti entrepreneurship. Integritas modalnya ialah kejujuran. Janji adalah hutang,
hutang harus dibayar. Kita harus berbicara yang benar. Jangan kita berbicara pelin-pelan. Jangan kita membohongi diri kita sendiri, membohongi karyawan, membohongi pelanggan kita. Jadi kejujuran harus mengikuti itu. Kemudian profesor, kita harus ahli. Zaman sekarang termasuk IT. Jadi kita kalau tidak menguasai IT, kita akan ketinggalan. Dan dalam melaksanakan itu, integritas profesional dan entrepreneur merupakan sila kita. Sekarang dalam pelaksanaan, dalam prosesnya, kita memiliki 5D. Dream, D pertama dream, desire, kemudian drive, disiplin, dan determination. Jadi Anda harus punya cita-cita, punya angan-angan. Jangan takut ya berbuat salah. Bermimpilah bahwa kita akan menjadi satu orang yang berhasil, yang tangguh. Cita-citakan itu. Kedua, desire, berani mengambil keputusan, berani menetapkan, walaupun itu sulit. Baru itu drive, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Kemudian disiplin melaksanakan, tabah, tidak menyerah. The power of dream. Dengan cita-cita itu kita mempunyai tenaga untuk melaksanakan the power of dream. Atau yang sudah terkenal ialah ya, prisoner of hope. Kita seperti masuk dalam penjara. Kita akan terikat kepada cita-cita kita. Kita harus konsentrasi sepenuhnya supaya cita-cita itu, dream kita terwujud, harapan kita terwujud. Demikian juga tentang kehidupan kita, bisnis kita. Jadi saya harap pada kawan-kawan di Ciputra Group, Jaya Group, maupun Metropolitan Group, selalu pada tiap proyek itu ada telur Columbus. Semoga obrolan kita ini menjadi bahan renungan kita semua dan kita laksanakan, pasti akan berhasil. Semoga Tuhan menyertai kita. Oke, ya jadi tadi sudah ada sedikit ya dari almarhum Pak Ciputra. Luar biasa. Saya nonton video ini sudah 3 kali tapi tetap merinding loh teman-teman. Ini adalah sebuah sebuah pesan dari beliau almarhum yang sangat luar biasa, bagaimana kita harus menjadi seorang entrepreneur sejati. Bagaimana caranya? Tadi ada berbagai 3 sila dari almarhum Ciputra, ada 5D untuk mewujudkannya, dan kita harus punya sebuah mindset dan sebuah pemikiran yang berbeda. Kalau kita melakukan hal yang itu-itu saja, ya mau jadi entrepreneur sulit. Kenapa sulit? Ya kita jadi sama dengan orang lain. Dan di sini rekan-rekan sudah bergabung dalam Ciputra Entrepreneurs Club. Ini adalah sebuah hal yang berbeda, teman-teman. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang teman-teman bisa lakukan ini jadi sesuatu hal yang menjadi pemicu, menjadi sebuah quantum leap, sebuah lompatan besar dalam kehidupannya teman-teman. Dan ini adalah jalan yang tepat buat teman-teman. Nah, hari ini saya mau sharing buat teman-teman bagaimana caranya melakukan sebuah quantum leap. Dan saya mau share screen ya buat teman-teman. Yes, this is. Kita mau belajar, sama-sama belajar ya saya sebutnya. The Quantum Leap with Ciputra Entrepreneurs Club. Ini the way, jalannya. Bagaimana caranya kita bisa melakukan sebuah lompatan besar. Jadi yang pertama, teman-teman harus, rekan-rekan semua harus notice dan sadar bahwa kita semua ini lahir dari mimpi. Mimpinya almarhum Ciputra bahwa beliau memimpikan 25 tahun lagi akan lahir 4 juta entrepreneur baru di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, pesisir pegunungan, dari desa sampai kota, anak petani, anak nelayan, anak buruh, anak pegawai negeri, anak polisi, anak tentara bisa menjadi entrepreneur. Ini yang kita harus pegang dulu, karena segala sesuatu hal ini dan hari ini kita bersama-sama lahir dari sebuah mimpi, the power of dream.
Dan teman-teman kalau mau melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, pasti juga lahir dari mimpi. Ini yang kita harus pegang. Bagaimana kita bisa bermimpi setinggi-tingginya. Tapi mimpi itu saja tidak cukup. Oke ya, bagaimana kita bisa melakukan quantum leap? Kita harus ingat lagi tentang visi dan value dari Ciputra Entrepreneurs Club. Kenapa mungkin ini saya ulang-ulang terus juga. Video tadi ulang, kemarin acara diulang. Kenapa? Karena ini adalah kalau ada orang ini ya, seorang ahli berkata, paling nggak kita harus mendengarkan 3 kali, itu baru masuk ke alam bawah sadarnya kita. Baru nempel. Nah, di sini saya mau ngajak teman-teman supaya nempel. Visinya kita adalah melahirkan 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Dan teman-teman adalah salah satu dari 4 juta itu. Dan teman-teman adalah salah satu pionir yang akan menciptakan 4 juta entrepreneur baru di Indonesia. Dengan kita punya 3 value, integrity, professionalism, dan entrepreneurship. Nah, seperti apa? Integritas. Integritas itu membuat teman-teman kita dapat dipercaya dan dihormati dengan berperilaku secara utuh sesuai moral dan etika. Ini penting. Kemudian kita juga belajar menjadi profesionalisme. Profesional. Kita berkompeten dan bertanggung jawab untuk menghasilkan yang terbaik. Apakah teman-teman bisa bertanggung jawab untuk menghasilkan yang terbaik? Dan integritas tadi itu berbicara tentang bagaimana dan apa yang teman-teman lakukan ketika tidak ada yang melihat. Apakah teman-teman tetap sama atau berbeda? Itu integritas. Dan yang ketiga adalah tentang entrepreneurship. Bagaimana kita bisa mengubah kotoran dan rongsokan menjadi emas dengan menjadi pelopor dalam menciptakan peluang yang inovatif. Dan sini teman-teman adalah agen-agen gerakan dari Ciputra Entrepreneurs Club. Kita sedang membuatkan sesuatu hal yang inovatif, menciptakan sebuah peluang yang inovatif, kita menjadi agen kegerakan. Dan ini salah satu kata-kata yang luar biasa dari Pak almarhum Ciputra. Passion membuat saya mau mengerahkan kemampuan terbaik saya, cinta saya, hati saya, bahkan juga saya siap menderita karena itu. Ini luar biasa. Passion ini yang akan menciptakan teman-teman bisa melakukan segala sesuatunya dengan luar biasa. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah punya passion itu di Ciputra Entrepreneurs Club atau mungkin di bisnisnya teman-teman pribadi? Apakah ada? Apakah sudah siap menderita? Siap bangkrut kayak kata-katanya Pak Ci tadi? Atau siap dihina, siap dicaci maki, siap dimarahi orang, siap tidak? Kalau ada passion pasti siap. Oke ya, apalagi kita punya 3 pilar utama kita. Integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Nah, dan jangan lupa tidak lengkap kalau kita tidak ngomong 5D, yaitu dream, bagaimana teman-teman bisa bermimpi sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Desire, bagaimana hasratnya teman-teman untuk ingin banget melakukan hal tersebut. Determination, fokus teman-teman, fokus. Drive itu bagaimana kita selalu punya dorongan dalam diri untuk mengejar mimpi kita, mengejar cita-cita kita. Dan yang kelima adalah disiplin. Bagaimana teman-teman bisa disiplin dan konsisten dalam melakukan hal ini. Dalam melakukan Ciputra Entrepreneurs Club, kegiatan-kegiatan, bisnisnya teman-teman. 5D teman-teman. Dream, desire, determination, drive, and discipline. Yes, ini adalah pesan dari almarhum Ciputra. Dan ini sudah dijamin sama direksi kemarin. Kalau teman-teman melakukan 3 pilar dan 5D, pasti bisa sukses. Tapi teman-teman, mungkin banyak orang berpikir, dan banyak orang juga berkata, saya sudah punya mimpi, saya sudah punya banyak hal, tapi kok nggak bisa-bisa juga. Nah, itu berarti kita harus pertanyakan, apa yang terjadi? Nah, teman-teman juga bisa belajar dari salah satu motivator luar biasa namanya Les Brown. Dia berkata, most people fail in life not because they aim too high and miss, but because they aim too low and hit. Oke, sekali lagi ya, saya ulang ya dalam bahasa Indonesia. Kebanyakan orang gagal dalam kehidupan bukan karena mereka bermimpi terlalu tinggi dan gagal, tapi karena mereka bermimpi terlalu rendah dan berhasil.
Wah, ini kata-kata yang luar biasa. Jadi teman-teman, kalau punya setting target, punya mimpi, jangan terlalu rendah. Teman-teman itu berharga dan luar biasa. Teman-teman itu punya potensi. Sadari hal tersebut dan tembak. Moonshot. Bermimpi yang setinggi-tingginya. Tapi punya caranya. Oke ya. Bermimpi setinggi-tingginya, tapi punya caranya. Contoh nih, misalnya mau bermimpi. Awalnya bermimpi, oke, saya yang penting bisa jadi manajer di salah satu perusahaan. Saya bisa nyicil rumah, kemudian berkeluarga, cukup untuk ini, oke, itu bagus teman-teman, itu bagus. Tapi pada saat teman-teman mau memberikan hal yang lebih untuk keluarganya teman-teman, untuk orang tua, untuk anak, teman-teman perlu untuk memiliki target yang lebih tinggi. Karena setinggi-tingginya, Les Brown juga berkata, kita kalau punya mimpi, mimpilah setinggi-tingginya sampai tembak ke bulan. Kalaupun meleset, ya paling jatuh ke bintang-bintangnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita harus punya mimpi yang tinggi, karena orang yang fail in life, gagal dalam kehidupan, itu karena mereka punya target itu terlalu rendah. Dan berhasil masalahnya. Jadi mereka puas dan selesai. Maka kehidupan juga selesai. Jangan terlalu rendah. Teman-teman luar biasa. Nah, masalah dan bagaimana caranya? Ini. Dan ini teman-teman. Saya yakin teman-teman punya mimpinya banyak. Saya yakin teman-teman punya mimpinya banyak. Mungkin ada yang mau sharing mimpinya apa? Apakah ada yang mau sharing mimpinya apa? Mimpi terdekat ada yang mau sharing? Boleh di chat, boleh ngomong. Silakan. Punya kebebasan finansial kok. Wah, niru tulisan ya? Oh iya ada. Oh, berarti enggak niru. Apalagi? Ada yang punya mimpi tertentu? Bentar, saya sambil buka chat-chatnya. Siapa tahu ada lagi nih. Pengen keliling Turki, mantap. Punya properti sendiri, luar biasa. Bu Ani, punya penghasilan sendiri. Oke, mantap Pak Antoni. Penghasilannya seperti apa? Terus Bu Julia, punya penghasilan lebih dari 100 juta sambil keliling dunia. Luar biasa. Oh, berarti Ani ini masih muda ya, bukan? Saya jangan panggil Bu Ani ya. Miss Ani aja ya. Oke. Jadi teman-teman, ini mimpi saya yakin semua orang punya mimpi yang luar biasa. Punya mimpi yang ingin dijangkau, yang dari dalam hati ingin diwujudkan karena untuk bermimpi dengan lebih banyak. Tapi saya rasa paling banyak pasti dengar kata mimpinya itu kata-katanya financial freedom. Nah, saya agak kelewatan dikit ya, muncul dulu kata-katanya. Kebanyakan orang bermimpi bahasanya financial freedom. Nah, sekarang saya mau tanya, financial freedom itu apa? Ada yang bisa bantu saya jawab? Tadi kalau CFI jangan dulu karena sudah tahu. Ada yang bisa bantu saya jawab? Apa sih financial freedom? Mungkin yang tadi ada ngomong, Natalia, C Natalia, financial freedom. Atau siapa lagi yang ngomong tadi? Ini, C Natalia nih, financial freedom. Apa sih financial freedom? Ada yang bisa bantu jawab? Kebebasan keuangan, Pak Alan. Kebebasan keuangan, itu bahasa Indonesianya. Pak Heribertus bisa bantu jawab? Halo, kedengaran suara saya? Yes, jelas Pak. Ya, maksudnya gini, kalau financial freedom berarti kita nggak usah kerja lagi, tapi duit udah mengalir gitu. Wah, enak ya. Bunyi begitu. Tidak kerja lagi, duit mengalir. Mantap. Ya. Ada lagi yang punya ide? Apa itu financial freedom? Sudah punya tabungan yang cukup, punya investasi, dan lain-lain. Mantap. Oke. Itu semua benar. Semuanya benar. Financial freedom itu terdiri dari banyak aspek seperti yang tadi, teman-teman. Punya tadi ngomong punya passive income, punya tabungan yang cukup, kita tidak kerja pun punya penghasilan. Tapi financial freedom itu kalau kita dalam arti yang high level, dalam arti yang benar-benar bahasanya ini kan katanya freedom nih, kebebasan. Kebebasan itu bukan cuma masalah uang,
tapi kebebasan masalah pemikiran, mindset dan lain-lain. Jadi financial freedom ini loh, ini yang luar biasa. Ini dari kata-katanya Pak Eloy Zaluku kemarin. Financial freedom itu apa sih? Hidup tanpa kekhawatiran akan hari esok dan memiliki waktu untuk bermanfaat bagi orang lain dan bisa fokus menolong orang menjadi manusia seutuhnya. Ini loh, kata kuncinya adalah hidup tanpa kekhawatiran. Ini ya, hidup tanpa kekhawatiran. Jadi ya tidak usah mikir besok makan apa, tidak usah mikir kita kalau kita mau ngapa-ngapain nanti uangnya dari mana, ya kan? Mau ini kalau dulu itu kata-katanya ya, yang penting pas. Kalau kita mau pesawat ada kita pas ada bisa beli pesawat, kita mau mobil mewah pas kita bisa beli mobil mewah, ya kan? Kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri pas kita bisa beli tiket pesawat, ya kan? Nah, financial freedom. Tapi tidak hanya, kalau ini sesuatu yang luar biasa ditambahkan, tidak hanya hidup tanpa kekhawatiran, kita jadi punya waktu untuk bermanfaat untuk orang lain. Kalau teman-teman hidupnya tujuannya untuk diri sendiri, itu bagus sih, bagus. Tapi akan jauh lebih bermakna kalau teman-teman bisa bermanfaat bagi orang lain. Coba kita berkaca Bill Gates, kemudian pesohor-pesohor Warren Buffett dan semuanya yang orang-orang terkaya di dunia. Pada saat mereka sudah mencapai namanya financial freedom, mentok tuh, apa yang mereka melakukan? Mereka berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, information dan lain-lain. Jadi kita punya aim demikian, buat supaya teman-teman juga bisa punya definisi yang sama, financial freedom. Nah, terus bagaimana sih caranya mencapai financial freedom? Ini loh, kebanyakan orang berpikir bagaimana sih cara mencapai financial freedom? Mungkin teknisnya banyak yang buku-buku lain ya. Tadi saya juga nyari-nyari di literasi-literasi lain juga ada banyak yang kasih tips dan clue bagaimana caranya. Cuma saya mau sharing salah satu ini, 5 langkah menuju financial freedom. Jadi yang pertama itu kita lahir dari filosofi dulu. Filosofi itu apa? Mindsetnya kita. Cara kita berpikir, cara kita berperilaku itu lahir dari filosofi. Oke ya? Dari mindset, filosofinya kita tetapkan target kita. Dari filosofi kita tetapkan targetnya kita. Nah, dari target, teman-teman punya target nih. Habis dari target, lahirlah income. Betul kan? Kayak sekarang nih, kita di CEC. Kita punya target, aku pengen jadi gold misalnya. Jadi gold income 20 juta per bulan. Misal nih, ya ada target 20 juta jadi income dong, ya kan? Habis dari income kita larikan ke investment, betul kan? Lari ke investment. Kemudian dari investment lah yang akan menciptakan passive income. Nah, dari passive income pada saat pengeluaran kita, financial freedom juga ini. Pada saat pendapatan kita dari investasi atau dari passive income-nya kita lebih besar daripada pengeluaran kita yang kita keluarkan, ya kita juga definisinya secara teknis financial freedom ya. Nah, jadi lahirnya itu stepnya. Lahir dari mindset, kita tetapkan target, dari target kita jadikan target itu kita achieve dan kita bisa dapatkan income. Dari income kita sisihkan jadi investment, dari investment ini jadi passive income. Oke ya. Jadi fokusnya, endingnya itu dilarinya di passive income teman-teman. Lahirnya, endingnya di passive income. Setuju ya? Teman-teman di sini setuju ya, kejar endingnya itu ke passive income, ya nggak? Benar atau benar? Benar ya? Nah, benar. Tapi teman-teman saya juga mau, ini sesuatu yang mencengangkan saya kemarin, pada saat kita sesi di Entrepreneurs Exclusive Entrepreneurs Meetup. Pada saat Pak Eloy juga men-sharingkan, gini, kebanyakan bisnis model seperti ini, itu mengarahkan orang-orangnya atau timnya atau membernya, ayo kalian tunjukkan kesuksesannya kalian. Tunjukkan kesuksesan kalian. Kalian bisa, ayo kita rame-rame beli mobil mewah, kita jejer-jejer. Atau ayo rame-rame kita menunjukkan ini loh, kemegahannya kita, dan lain-lain. Nah, ini saya sangat menyentuh kemarin. Pada saat Pak Eloy bilang seperti ini, teman-teman, Bapak, rekan-rekan di sini,
kita kalau bisa di CEC itu jangan demikian. Tidak usah beli mobil-mobil mewah, tidak usah beli yang aneh-aneh yang menunjukkan sebuah borjuitasnya kita, tidak perlu. Tidak perlu. Beli yang cukup-cukupnya aja. Yang penting fungsinya cukup aja. Kenapa? Karena kebanyakan di tempat lain mereka beli mobil mewah, beli itu nyicil, bukan cash. Banyak sekali yang mereka nyicil, yang penting nampang, ya kan? Supaya wah kelihatan luar biasa, aku tak ikut sana. Kita menghindari. Saya juga sangat setuju dan saya juga berharap teman-teman juga menanamkan hal yang sama. Kita di sini sukses, tidak perlu beli sesuatu yang aneh-aneh dan mewah-mewah, tidak perlu. Beli yang sesuai dengan kita. Karena tujuan kita bukan untuk melahirkan kemewahan dan macam-macam, bukan. Tapi tujuan kita endingnya itu di passive income. Endingnya di passive income. Pak Eloy cerita, salah satu gurunya beliau, seorang motivator terkenal juga, dia itu melakukan sebuah cara adalah dia menyisihkan 40% income-nya dia disisihkan untuk masuk investasi setiap bulan selama 12 tahun. Setelah 12 tahun, maka investasinya dia cukup untuk menciptakan sebuah passive income dan dia jadi financial freedom. Setelah 12 tahun dia istilahnya getu, menahan diri dan lain-lain. Dia akhirnya passive income, financial freedom. Akhirnya dia sekarang bisa kemana-mana. Mau kasih motivasi kemana, mau jalan kemana, mau ngapa-ngapain, sudah financial freedom. Teman-teman lebih memilih mana? Saat ini tiba-tiba dapat uang 30 juta, jadi gold, jadi platinum, dapat 30 juta, terus langsung aku DP beli mobil, aku pengen beli mobil misalnya yang mewah dikit, Lexus, atau aku mau DP mobil Innova. Atau teman-teman, ya sudah aku keep dulu deh, saya kumpulin nanti jadi ini supaya jadi investment dan aku bisa passive income. Kira-kira teman-teman lebih suka mana? Lebih suka pertama atau yang kedua? Kalau saya yang kedua. Yang kedua, Pak Alan. Kedua ya. Mantap ya. Ya. Nah, itu passive income. Makanya banyakan orang mungkin kayak ya kita juga harus belajar ya dari orang zaman dulu. Mereka juga orang zaman dulu, apalagi yang di desa-desa, mungkin tidak terlalu borjuis juga kan, tapi mereka larinya banyak yang passive income, punya tanah, punya sapi, punya apa ya kan, akhirnya bisa banyak warisan. Nah, apakah teman-teman mau demikian? Ini Pak Heri tadi angkat tangan, mau ada tambahan Pak Heri? Maaf, cuma mau tanya. Itu tadi kan Oke, harusnya kita tidak show off kan ya, kita sifatnya gitu. Tapi kan suatu Pak Alan memberikan motivasi dulu juga dalam apa ya? Itu waktu fast start atau apa itu yang? Yes. Itu kan kita diminta untuk membuat mimpi-mimpi atau menggambarkan mimpi kita secara ya mungkin lebih jelas ya. Yes. Kita pengen mobil atau pengen punya rumah yang kelihatan mewah mungkin. Nah, kan itu kan yang akhirnya mendorong kita ya. Betul. Setuju Pak. Nah, kalau sekarang ini terus itu apakah itu berarti kita mengurangi mimpi kita atau bagaimana ya jadinya? Oke, thank you Pak. Heri saya jawab ya. Buat teman-teman juga, mimpi itu lahirnya itu kan dari dalam hati kan. Kita mencapai apa tuh? Itu kan jadi motivasi kita, jadi bahan bakarnya kita, ya kan? Bagaimana mimpi itu jadi bahan bakarnya kita. Nah, ini perbedaannya. Perbedaannya apa? Mimpi itu harus tetap dikejar, Pak Heri. Target. Ini kan ada masalah target juga kan. Masalah kita punya mimpi apa. Pada saat kita achieve satu mimpi, kita bisa wujudkan lagi, munculkan lagi, ya kan? Tapi kembali lagi, ini kita mau menciptakan sebuah mindset. Kita mau menciptakan sebuah mindset. Contoh nih, kayak kemarin saya ngomong, saya pingin punya rumah. Kenapa harus punya rumah? Karena mau merit, mau apa, ya kan? Mungkin teman-teman juga sama. Punya sesuatu yang mau dicapai, mimpinya mau dicapai. Oke ya. Tapi pada saat mimpi itu dicapai, pasti kan mimpi yang menggerakkan diri kan karena ada
ada dorongan yang benar. Contoh nih, saya nggak ngomong tidak harus beli mobil tidak boleh beli mobil mewah, tidak. Tapi bagaimana kita bisa, tujuannya apa? Larinya bukan masalah show off ya Pak, tapi masalah kita punya mimpi, tujuannya apa? Contoh nih, saya bermimpi punya mobil Innova. Kenapa harus Innova? Karena mobil Innova mungkin lebih mahal, range-nya 400 jutaan kan sekarang. Kenapa harus Innova? Karena mobil Innova itu besar Pak Alan. Saya punya orang tua, saya punya saudara, punya harus biar cukup mobilnya masuk. Misalnya seperti itu. Atau saya aku pengen nih punya mobil Mercy. Kenapa punya mobil Mercy? Karena gini, karena karena saya ingin membanggakan orang tua. Dengan mobil Mercy ini saya bisa menaikkan derajatnya orang tua. It's okay. Sebenarnya itu tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Tapi teman-teman, ayo sama-sama kita punya sebuah target. Endingnya itu jangan sampai hanya di situ. Jangan sampai hanya berhenti di sana. Tapi kita endingnya itu, ayo sama-sama kita gerakkan ke lari ke passive income. Oke ya, larinya ke passive income. Jadi mimpi itu penting. Kalau mau itu mimpi, misalnya contoh, aku ingin beli rumah mewah di Citraland karena ini dari dulu ingin seperti itu, ingin bahagiakan orang tua supaya apa? It's okay, lakukan Pak. Tapi endingnya tetap kejarlah di passive income. Karena kita kan nggak mau jangka pendek aja kan, kita mau jangka panjang. Kita mau retirement-nya enak, betul ya? Oke? Nah, ya, oke. Sekarang saya lanjut ya. Oke. Ya, tapi pertanyaannya adalah, Pak Alan, kita ngomong ini gampang. Kalau ngomong seperti ini gampang. Tapi ini kan sesuatu yang sulit. Banyak orang juga melakukan seperti ini tidak mudah. Bagaimana caranya melakukan hal step-stepnya ini supaya ini terwujud? Nah, ini semua kita berawal dari filosofi, betul ya? Lahir dari mindset, dari pemikiran. Nah, jadi apa yang bisa mengubah filosofinya kita? Apa yang bisa mengubah mindsetnya kita? Filosofi mindset itu lahir dari perilaku, lahir dari kehidupan kita sehari-hari, perilaku. Nah, sekarang makanya saya akan sharing 3 lapisan perubahan perilaku. Jadi bagaimana kita bisa melakukan perubahan perilaku by Atomic Habits. Nah, ini teman-teman juga bisa baca bukunya, bagus. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengubah perilakunya teman-teman dari hal yang kecil-kecil, akhirnya hal kecil-kecil ini akan menjadikan perubahan pada hal yang besar. Larinya ke tadi loh, lari ke mindset, lari ke target, akhirnya bisa dapat income, bisa kita investasi, dan akhirnya passive income dan financial freedom. Lahirnya dari perubahan perilaku. Ini yang teman-teman harus persiapkan. Nah, 3 lapisan dalam perubahan perilaku itu yang paling luar itu namanya outcomes atau hasil. Hasil itu pasti kita dapatkan dari proses, betul ya? Dan larinya dari proses. Nah, kalau katanya buku ini bukan kata saya ya. Kalau teman-teman berfokus untuk melakukan perubahan perilaku itu fokusnya adalah hasil, menunjukkan hasilnya aja, ngejar hasilnya. Maka contoh nih, teman-teman, aku pengen mau jadi gold, misalnya. Aku mau jadi gold. Jadi ngelakukan perubahan perilaku. Ya udah, kalau gitu aku tak presentasi prospek tiap hari 10 kali sampai aku jadi gold. Itu kan larinya ke outcomes dan ke proses. Betul ya? Jadi pengen larinya ke hasil, pengen dapat hasil dan dia merubah prosesnya. Oke ya. Tapi ini sesuatu yang luar biasa. Dari pengalamannya Pak Eloy kemarin juga, kunci sukses dari semua pelaku usaha setelah beliau melakukan coaching lebih dari 12 tahun, itu satu teman-teman, identitas. Dan di buku ini juga sama, menceritakan bagaimana teman-teman pada saat mau melakukan perubahan yang permanen ya, itu rubahlah identitas. Permanen, rubahlah identitas. Pada saat tadi teman-teman misalnya nih merubah proses dan merubah hasil, berusaha merubah proses dan hasilnya untuk ngejar ini, misalnya nih contoh, aku mau jadi gold, tiap hari aku tak presentasi 10 kali setiap hari sampai aku jadi gold. Pertanyaannya,
kira-kira bakal kuat nggak? Bisa iya, bisa tidak. Betul kan? Karena itu bisa jadi adalah semangat membara yang baranya itu mungkin lama-lama bisa padam. Karena itu tidak permanen. Pada saat kita merubah kebiasaan berdasarkan proses dan hasil. Tapi pada saat teman-teman mau melakukan perubahan yang permanen, itu rubah identitas. Maksudnya apa? Jadi ini contoh ya, contoh. Ini ada 2 orang yang sama-sama perokok berat. Sama-sama perokok berat. Si A dan si B ini diajak pergi bareng temannya. Si A perokok berat ini, dua-duanya ini, A dan B ini sama-sama perokok berat dan mau berhenti dari merokok. Oke ya. Si A diajak sama temennya. Nah, terus ditanyain sama temennya, bro, ini rokok. Ayo ngerokok, sebat. Nah, si A menjawab begini. Didengarkan ya. Si A menjawab begini. Sorry bro, saya lagi mau berhenti merokok. Oke ya, catat ya. Si A. Si B ditanyain, bro, ayo ngerokok, sebat. B jawabnya gini. Sorry bro, saya bukan perokok. Kira-kira dari A dan B, mana yang kemungkinan lebih berhasil untuk untuk berhenti merokok? A atau B? Saya kira A atau B? Boleh di chat. Yang B ya? Setuju ya? Yang B ya? Lebih. Karena itu nunjukkan. Itu artinya ada identitas. Ini luar biasa. Ini saya juga sharing kemarin. Saya baru sharing ya sama Bu Diana dari Pandaan. Kemarin ini beliau kan Bu Diana ini juga ikut di acara di Entrepreneur Speak Up eksklusif di Surabaya. Dan mendengar hal ini ya teman-teman. Ini yang penting. Kita kalau dapat ilmu, kalau nggak dipraktekin, percuma. Betul ya? Dan Bu Diana kemarin langsung praktek. Dan hasilnya itu luar biasa. Nah, apa yang dia lakukan? Dia merubah identitas. Identitasnya bahasanya gini. Dia merubah identitas bahwa saya ini Ciputra Entrepreneurs Club. Dan Ciputra Entrepreneurs Club ini eksklusif. Orang itu ini adalah sebuah yang layak dan luar biasa. Orang kalau nggak ikut, rugi. Apa yang terjadi? Pada saat dia share, dia ngomong, share foto-foto acara dan lain-lain di WhatsApp kan, ada temennya tanya, Mbak Diana, sekarang ngerjain apa? Kok keren, ya kan? Terus Bu Diananya jawab, aku sekarang lagi fokus di Ciputra nih. Loh, temannya tanya, loh, emang ngerjain apa? Wih, keren ya di Ciputra. Aku boleh masih boleh temenan sama Mbak Diana. Kok wes keren jadi di Ciputra. Mbak Diananya jawab gini. Ini ya keren. Iki Ciputra soalnya. Kalau kamu mau masih berkoneksi sama aku, ya kamu harus ikut sama Ciputra kayak aku. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan tahu apa yang terjadi? Gara-gara cuma ngomong gitu tok, tidak pakai dijelasin, tidak pakai babi-bu, langsung ngomong, aku mau, gimana cara gabungnya? Cuma dikasih tahu, kamu dapat banyak manfaat jadi anggota cuma nabung. Ya sudah, aku mau, langsung minta kasih kode referral, isi transfer. Hanya dengan merubah identitas, teman-teman. Ini saya sampai merinding dengar dari Bu Diana kemarin sharingnya dia. Baru didapat, dipraktekkan, langsung. Ini kuncinya dari merubah identitas. Pertanyaannya, teman-teman sudah merubah identitasnya belum? Sudah melakukan ini belum? Merasa siapa sih teman-teman ini? Seberapa hebat sih teman-teman? Ya kan? Identitasnya ayo kita sama-sama rubah. Apalagi kalau kita di sini, kita adalah Ciputra Entrepreneurs Club. Anggota dari Ciputra Entrepreneurs Club di Royal Crown Team. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Ini bukan sesuatu yang kecil. Ini kita melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa. Bukan hal yang kecil. Nah, paling gampang ngecek teman-teman sudah identitas itu lahir dari keyakinan. Paling gampang ngecek, coba dicek di masing-masing sosial media atau WhatsApp atau apa atau macam-macam. Terakhir ngepost tentang Ciputra Entrepreneurs Club kapan? Itu cara ngecek paling gampang. Sudah ngerubah identitas belum? Sudah bangga belum? Karena kelahiran dari bangga, dari yakin dia siapa, itu akan melahirkan. Tapi tidak, ini teori ini tidak hanya berlaku di Ciputra Entrepreneurs Club ya.
apapun. Contoh, teman-teman punya bisnis, teman-teman jualan, kita ngomong jualan terang bulan lah. Teman-teman jualan terang bulan lah misalnya kita ngomong. Nah, kalau teman-teman berpikir bahwa tidak merubah identitasnya sebagai saya sekarang ini seorang entrepreneur penjual terang bulan. Kalau tidak merubah identitasnya seperti sebagai penjual terang bulan, masa ada orang yang tahu kalau teman-teman penjual terang bulan atau teman-teman punya bisnis terang bulan, mungkin nggak ada yang tahu. Karena teman-teman tidak mengakui hal tersebut, tidak meyakini dirinya tersebut, ya mungkin bisnisnya akan terhambat. Karena pada saat teman-teman yakin terhadap identitas, dimanapun dan kapanpun, pada saat orang tanya, teman-teman akan dengan bangga ngomong, yes, aku sekarang bisnis terang bulan loh, jangan lupa mampir. Kalau itu ngomong terang bulan. Kalau di Ciputra Entrepreneur Club, aku lagi ngerjain proyek di Ciputra, keren banget, kamu rugi nggak ikut. Semangatnya itu beda. Nah, who we are Ciputra Entrepreneur Club member. Dan teman-teman, langkah untuk pendekatan perubahan kebiasaan ini berbasis identitas ini, yang pertama adalah teman-teman harus putuskan Anda mau jadi orang yang bagaimana. Putuskan dari keputusan. Yang kedua, buktikan hal tersebut dengan kemenangan-kemenangan kecil. Jadi teman-teman bisa setting target kecil-kecil untuk menjadi parameter supaya dikit-dikit teman-teman bisa geser identitasnya teman-teman. Contoh, yang paling gampang ya, mulai aku coba deh, aku ganti semua sosial mediaku, aku kasih keterangan Ciputra Entrepreneur Club. Misalnya. Sudah semua, wah, sebuah kemenangan kecil. Selesai saya melakukan satu tugas mengubah identitas saya. Atau yang kedua, posting-posting. Atau yang ketiga, pada saat orang bertanya, kamu sekarang ngerjain apa? Nah, itu juga jadi kemenangan kecil. Dari atomic habits, dari kebiasaan-kebiasaan kecil, dari perubahan identitas, kita akan menjadikan outcome yang luar biasa. Dari identitas, lari ke proses, lari ke outcome, lari ke hasil. Ini buku yang ngomong, bukan saya, ahli nih, sudah melakukan riset. Jadi ini sudah terpercaya. Oke ya. Nah, dan teman-teman, mungkin teman-teman juga mengalami banyak hambatan, banyak rintangan. Saya yakin dan saya percaya, karena kita semua ngalamin kok. Mungkin ada timnya yang rontok, mungkin ada yang nolak, ada yang marahin kita, ada yang ngomong, kamu ini ikut gini-gini, nggak kapok. Atau mungkin ada yang lain-lain lah, macam-macam lah. Tapi it's okay, teman-teman. Karena ini salah satunya Tony Robbins juga ngomong, repetition is the mother of skill. Oke ya. Pengulangan adalah induk dari segala kemampuan. Jadi kalau kita melakukan itu terus-menerus, itu juga itu akan melatih kita, memperbesar kapasitas kita, memperbesar kemampuan kita. Nanti ending objection dan lain-lain itu it's okay. Karena dari identitas kita mau berproses, proses itu tidak bisa satu kali. Namanya proses itu berkelanjutan, repetisi, diulang-ulang. Repetition is the mother of skill. Bahkan ada salah satu buku, itu ceritanya ngomong seperti ini. Jika kamu mau menjadi seorang master di bidang tertentu, lakukan hal yang sama, satu hal itu selama minimal 10.000 jam. 10.000 jam itu berapa tahun ya? Kalau mau jadi master, lakukan itu 10.000 jam. Bahkan saya pun bukan master di sini. Teman-teman mungkin belum ada yang bisa master di sini. Kenapa? Karena semuanya belum ada yang lakukan Ciputra Entrepreneur Club lebih dari 10.000 jam. Belum ada. Kita sama-sama belajar kok. Tapi repetition is the mother of skill. Jadi kita lakukan terus. Dan jam terbang tidak akan mengkhianati. Proses tidak akan mengkhianati. Setuju ya? Nah, ini juga sebuah kata-kata yang luar biasa, teman-teman, dari Pak Eloy kemarin. Motivasi tidak mendatangkan tindakan, tapi tindakan yang mendatangkan motivasi. Coba diulang lagi. Saya ulang lagi ya. Motivasi tidak mendatangkan tindakan, tapi tindakan yang mendatangkan motivasi. Ada yang punya ide tentang kata-kata ini? Ada yang mau menanggapi? Setuju nggak? Atau seperti apa? Ada yang punya saran? Ada yang punya masukan? Siapa? Mungkin
Dan tadi saya ingin dengar suara perempuan nih. Misalnya Bu Ranti deh, Bu Ranti. Bu Ranti Safitri. Ini Ibu atau Miss ya? Ada ide nggak? Kata-kata ini gimana? Motivasi tidak mendatangkan tindakan. Tindakan yang mendatangkan motivasi. Punya ide nggak? Aku selalu ada buat kamu. Aku menerima kamu apa adanya. Halo, ada yang punya ide? Nah, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang makjul. Kenapa? Kita kadang-kadang merasa aku ini nggak punya motivasi, lagi turun, lagi galau, ya kan? Lagi capek. Aku mau dong dimotivasi sama leader-leader supaya aku bisa jalan lagi. Aku mau dong dimotivasi sama coach dan trainer-trainerku supaya aku punya motivasi. Tapi motivasi sebagus apapun motivasi, sehebat apapun motivator, itu 1-2 hari juga hilang. Benar nggak? Teman-teman coba ingat-ingat. Kalau yang teman-teman yang senang ikut acara seminar motivasi, paling bagus itu 1 minggu semangatnya ada, setelah itu hilang. Benar nggak? Yes. Kenapa? Karena bukan motivasi yang melakukan tindakan, tapi kalau kita melakukan tindakan, kita yang akan jadi motivasi, termotivasi. Setuju nggak? Kalau kita contohnya, teman-teman misalnya nih lagi tidur habis bangun tidur, ya kan? Habis bangun tidur, apa yang akan dilakukan pertama kali? Harusnya kan kalau kita bangun tidur, ya teman-teman yang ya berdoa dulu, kemudian kita bisa olahraga, kemudian kita bisa visualisasi atau meditasi, ya kan? Nah, dan selanjutnya. Tapi kadang-kadang kita pada saat kita bangun tidur, yang ada alarmnya di snooze. Ayo mulai lagi, tidur lagi, ya kan? Kenapa? Motivasi paginya belum muncul tuh. Kenapa? Karena teman-teman belum melakukan tindakan. Coba ya teman-teman. Pada saat teman-teman bangun terbuka matanya, ya kan? Terbuka matanya, melek, ya kan? Langsung duduk, langsung berdiri. Nah, langsung lakukan kegiatan. Pasti hari itu, pagi itu, langsung semangat. Langsung ingin melakukan, nggak akan melek-melek. Beda kalau teman-teman begitu melek, tetap di atas kasur, membiarkan dirinya terlena dengan kasur, malah nggak ada motivasi bagi itu. Setuju nggak? Simple. Nah, jadi kalau teman-teman ini tips ya, kalau teman-teman pada saat teman-teman kehilangan motivasi, nggak usah menunggu orang akan memotivasi teman-teman. Teman-teman cukup, ini triks yang mungkin saya juga dengar dari beberapa motivator juga, teman-teman juga bisa melakukan ini. Hitung mundur aja, 5, 4, 3, 2, 1, plak. Ayo saya mulai. Bisa. 5, 4, 3, 2, 1, plak. Alan maju. 5, kalau misalnya kita mau baca buku, 5, 4, 3, 2, 1, saya baca buku. Itu karena kemarin juga disebutkan action, create emotion. Jadi pada saat kita bisa bergerak, itu kita akan mendatangkan emosi dan kita akhirnya larilah motivasi. Itu loh. Jadi teman-teman, motivasi itu tidak ada. Jadi jangan menunggu orang motivasi teman-teman. Ini loh. Kita harus mempertahankan diri kita sendiri. Kita dengan banyak bergerak, banyak bertindak, motivasi itu akan tetap still. There will be your motivation. Oke ya. Nah, satu kata-kata lagi yang luar biasa. Ini berkaitan juga dengan kata-katanya Pak Ci yang tadi di depan. Pak Ci tadi berkata, passion yang membuat saya melakukan berbagai macam hal. Memberikan cinta saya, tadi macam-macam ya, cinta saya, bahkan saya mau berkorban. Pertanyaannya, passion itu datang dari mana? Iya kan? Banyak orang ngomong, apalagi anak Gen Z sekarang ya, ini bukan passionku. Aku nggak mau ngerjakan CEC. Ini bukan passionku. Ada yang pernah ngerasain seperti itu? Atau mungkin ngalami dirinya sendiri? Dulu waktu saya, ini sharing ya, dulu waktu saya kuliah di UC,
passion itu adalah salah satu dari Seven Spirit of Entrepreneurship di Universitas Ciputra. Selain yang macam-macam, risk taker dan macam-macam, passion juga salah satunya. Cuma waktu itu saya berpikir dan berdiskusi sama teman saya. Saya berpikir gini, menurut saya menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, saya tidak butuh passion. Tapi kita butuh komitmen. Kira-kira ada yang setuju dengan saya nggak? Saat jadi pengusaha, kita nggak butuh passion, tapi butuh komitmen dan konsisten. Ada yang setuju? Kalau setuju boleh chat. Setuju dengan saya, atau nggak setuju boleh chat juga. Nah, tapi teman-teman, begitu mendengarkan ini ya teman-teman, ini sebuah ide yang ternyata gini loh. Ini yang ternyata passion itu datang saat menemukan tujuan dan potensi. Passion datang saat menemukan tujuan potensi. Passion itu kan sebuah hasrat yang membuat kita melakukan sesuatu itu jadi senang, ya kan? Suka, ya kan? Melakukan ini suka, ya kan? Ternyata ini loh, passion itu datangnya dari mana? Passion itu datang saat kita menemukan tujuan dan potensi. Oke ya, catat nih, menemukan tujuan dan potensi. Kalau teman-teman, contoh nih, teman-teman suka namanya masak, paling suka namanya masak, akhirnya buka restoran di pinggir jalan, investasi besar-besaran, ternyata restorannya sepi. Apakah teman-teman masak terus dan akan tetap berpassion? Passionnya terjaga nggak? Kok rasanya susah kalau ngomong gitu? Memang sih dengan adanya passion akan berusaha bertahan lebih jauh. Mungkin akan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku rubah? Apa yang harus aku... Yes, passion will make you that. Tapi ini sesuatu yang sangat berbeda. Kata-katanya, passion datang saat menemukan tujuan dan potensi. Jadi kalau teman-teman menemukan tujuan dan potensi yang luar biasa, aku kelihatannya cocok nih. Sering nggak ngalamin itu? Misalnya Mbak Vina, jualan rengginang misalnya. Rengginang ini aku suka makan rengginang. Terus kok banyak ya orang-orang suka rengginang juga kayak aku. Aku tak jualan rengginang deh. Sambil makan, aku bisa sambil sharing ke orang-orang, bisa dapat duit. Ternyata pas dijual, laku. Jadi passionnya membara kan? Nah, passion datang saat menemukan tujuan dan potensi. Yes, Pak Eloisa Lugu. Dan ini juga menurut saya juga luar biasa. Dan di sini teman-teman, ayo kita sama-sama pupuk passionnya kita. Pupuk passionnya kita, supaya kita bisa melakukan sebuah quantum leap, seperti Pak Ci tadi. Pupuk passion kita. Dengan cara apa? Karena kita harus pelajari tujuan dan potensinya kita saat ini berada di Ciputra Entrepreneurs Club. Yes, our way. Jalannya kita nih. Sekarang kita sama-sama sudah nyemplung nih di Ciputra Entrepreneurs Club. Masa sih nggak mau sekalian basah? Ya kan? Masa sih kita nggak mau sekalian berenang? Masa sih kita nggak mau memetik hasilnya di sini? Yes. Jadi kita harus tahu tujuan dan potensinya kita supaya lahir passion. Dan lahirlah kita punya identitas dan berani menyatakan dirinya kita sebagai Ciputra Entrepreneurs Club, kita harus sadar, kita harus lakukan. Oke ya, tindakan melahirkan motivasi. Dan buat teman-teman, ini saya akan buka pertama kali buat tim yang hari ini hadir, karena nanti teman-teman mungkin sudah dapat share-sharannya hari Kamis, kita akan mengadakan juga Royal Crowns Meetup. Salah satu materinya yang akan saya sharekan ini, cuma saya mau share ini buat teman-teman dulu, supaya kita bisa diskusi, dan nanti teman-teman begitu masuk dibawain sama Pak Bram, lebih merasuk lagi. Oke ya. Jadi, kita kan harus menemukan tujuan dan potensi nih, betul ya? Supaya lahirlah passion. Jadi kita mau setting target. Target paling dekat adalah ini, yang kemarin sudah diumumkan. Exclusive Entrepreneurs Meetup di Yogyakarta. Oke ya, yang akan diadakan di bulan Oktober 2021 dengan cara menjadi minimum bronze 2 kali di bulan Juli dan Agustus. Oke ya, dengan cara jadi bronze 2 kali doang, 3 hari 2 malam. Dan teman-teman boleh cek, boleh nanti ngecek lihat di acara-acara di
video-videonya dan lain-lain. Kemarin kita melakukan eksklusif internet meetup di Surabaya dan Jakarta. Keren, Bos. Keren. Eman kalau kalian nggak datang. Sayang, itu luar biasa, teman-teman. Benar luar biasa. Kita di sana bisa mendapatkan motivasi langsung dari para direksi, bisa mendapatkan motivasi langsung dari Pak Eloy Zalugu, yang mana beliau sendiri juga sudah motivator kelas nasional, bahkan internasional, sering masuk TV, masuk radio, dan macam-macam. Sangat menginspirasi. Dan kita juga dapat penghargaan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian kita juga bisa mendapatkan malam apresiasi, bisa makan di Hotel Bintang 5 di Surabaya dan Jakarta. Kebetulan saya dapat 2 kali. Nah, maaf yang ngiri ya. Kalau ngiri, ayo sama-sama kita ke Jogja. Jadi kita setting target dulu, kita tetapkan tujuan dulu. Supaya kita bisa melakukan sebuah quantum leap, lompatan besar, kita tetapkan tujuan. Oke ya. Jadi bronze, minimal jadi bronze 2 kali di Juli dan Agustus. Saya yakin teman-teman bisa kok mencapai lebih. Tapi pertanyaannya, bagaimana Pak Alan caranya? Saya sudah jalan 1 bulan, 2 bulan jadi startup aja belum Pak Alan. Gimana dong caranya jadi bronze? Masa sih bisa? Jangan khawatir teman-teman. Saya buka caranya sekarang. Ini adalah sebuah ramuan baru yang kita susun, yang akan kita juga publish besok hari Kamis buat teman-teman. Namanya adalah 90 Days Challenge. Oke ya. Tantangan 90 hari, 3 bulan. Oke ya. Apa yang kita lakukan di sini? Yang pertama, join CEC dengan menabung minimal 600.000 per bulan. Oke ya, minimal 600.000 per bulan. Kenapa? Karena supaya potensinya kebuka semua. Kalau teman-teman yang masih mulai dari 300.000 dulu nggak apa-apa, tapi segera begitu dapatkan income 300.000 tambah. Nah, termasuk teman-teman juga bisa mereferensikan teman-teman yang lain juga sama-sama, ayo sama-sama 600.000. Oke ya. Langkah kedua adalah kita referensi 3 rekan. Saya cuma minta 3 orang di 1 bulan. Jadi di bulan April saya minta 3 bulan, 3 orang. Bulan April 3 orang. 3 aja. Oke ya. Kemudian bantu 3 rekannya masing-masing teman-teman untuk bisa masing-masing referensi 3 juga di bulan ini. Jadi kita punya 3 orang G1, masing-masing G1-nya kita bantu supaya mereka juga masing-masing punya G1 3 orang. Bantunya seperti apa? Banyak. Kita bisa bantu motivasi, bisa bantu arahkan, bisa bantu mungkin kita bisa bantu presentasi juga, bisa bantu ngingatkan atau macam-macam. Banyak kok teman-teman yang bisa bantuan. Kalau teman-teman belum bisa presentasi sendiri, ya perlengkapilah diri dan macam-macam. Langkah keempat, ikuti setiap acaranya CEC. Oke ya, entah itu Entrepreneurship Opportunity Seminar, EOS, training atau apapun, ada atau tidak ada undangan, saya sangat harapkan dan sarankan teman-teman bisa ikut. Kenapa tujuannya? Supaya tetap terbakar. Dan kalau teman-teman sudah sampai ke acara EOS, masa sih nggak ngundang? Masa sih nggak ngusahain ngundang? Ya kan? Selalu setting target. Misalnya teman-teman ada acara EOS setiap hari Sabtu nih, misalnya di Surabaya ya, setiap hari Sabtu. Ayo langsung setting target. Hari Sabtu minggu depan, besok itu aku mau ngundang siapa aja. Mau siapa aja. Minggu depan aku mau ke siapa aja. Apa yang harus aku lakukan? Kalau misalnya ada yang mau ngadain table talk, ayo semua tim, semua leader, semua ini pasti bantu. Ikuti setiap acara ECEC. Cara kelima adalah langkah kelima kita pantau dan perkembangan timnya kita, masing-masing G1-nya kita, lalu konsultasi ke leader, harus konsultasi dan kita harus berikan motivasi. Berikan motivasi ke tim kita atau kita diskusi dengan leader supaya kita juga termotivasi. Dan langkah keenam, lakukan hal yang sama di bulan depan dan 2 bulan lagi. Jadi lakukan hal ini selama 90 hari. Kita lakukan challenge ini selama 3 bulan. Oke ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita join dengan 600.000, kita referensi 3 orang, di tiap bulan kita referensi 3 orang. Ya. Bantu 3 orang ini supaya masing-masing punya 3 referensi juga. Bantu mereka bisa dengan motivasi, kasih tahu acaranya kapan, mungkin bisa bantu temenin presentasi, mungkin bisa bantu bikinin janji sama leader, macam-macam. Nah, atau push mereka supaya bisa ngundang. Nah, terus ikuti setiap acara CEC supaya teman-teman juga bisa terkontrol. Lalu pantau perkembangan tim, konsultasi leader dan ini. Lakukan ini selama 3 bulan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ini luar biasa.
Yes, ini adalah potensi. Kalau tadi kita punya target, dan ini saya berikan sebuah potensi. Karena target dan potensi melahirkan passion. Kita lihat yang kondisi pesimis dulu ya teman-teman. Kita lihat pesimis yang warna biru. Kalau teman-teman melakukan hal ini, 90 days challenge, bulan pertama teman-teman referensi 3, bantu 3, temannya punya 3. Bulan kedua referensi 3, bantu lagi 3 orang temannya yang baru ini untuk referensi 3 juga masing-masing. Bulan 3 lakukan hal yang sama, referensi 3, bantu lagi temannya 3. Setelah itu nggak usah referensi lagi teman-teman. Bantu aja teman-teman yang lain supaya bisa terduplikasi. Timnya bisa dipantau, timnya bisa dimotivasi, bisa di follow up dan macam-macam. Oke ya, lakukan itu, duplikasikan. Kondisi pesimis ya teman-teman. Ini saya hitung sampai generasi 3. Maksudnya apa? Dari teman-teman punya referensi pribadi kan G1 ya. Dari G1 mereka teman-teman akan bantu G1-nya teman-teman supaya punya G2. Oke ya, berarti sampai G2 harusnya sudah tertata dong. Nah, terus bantu pantau supaya G1-nya teman-teman melakukan hal yang sama dengan teman-teman. Pantau G1-nya teman-teman melakukan hal yang sama dengan apa yang teman-teman sudah lakukan supaya dia bantu G2-nya punya G3. Lakukan itu. Dan karena kondisi ini, teman-teman pasti bisa kontrol. Karena cuma sampai G3, pasti bisa kontrol. Apa yang terjadi kalau kita ngomong pesimis hanya sampai G3? Dengan melakukan hal ini, teman-teman, duplikasi 600 ya. Teman-teman di bulan 3, dalam 3 bulan, teman-teman sudah mencapai bronze. Jadi teman-teman lakukan hal ini di bulan April, Mei, Juni. Maka di bulan Juni teman-teman sudah bronze, Juli sudah bisa silver, di Agustus sudah bisa gold. Kalau teman-teman bisa mempertahankan ini dan menduplikasikan ini. Di bulan Oktober teman-teman sudah platinum. Yes, platinum dengan income lebih dari 25 juta per bulan. Ini potensi pesimis ya teman-teman, pesimis. Jadi kita kejar ini, 90 days challenge. Apa yang terjadi kalau kita optimis? Optimis itu gimana, Alan? Kita optimis, saya ngomong optimis ya, saya hitung sampai G5. Jadi kita bisa menduplikasikan hal ini sampai ke generasi kelima kita. Sama-sama referensi 3 orang dalam 3 bulan. 3 orang dalam 3 bulan. Semuanya melakukan hal yang sama sampai generasi 5. Saya tapi juga tidak terlalu optimis banget ya. Optimis banget itu artinya kan setelah G5 kan ada G6, G7, G8. Kita juga masih dapat income, tapi saya sudah nggak hitung. Saya cuma hitung sampai G5 aja. Apa yang terjadi, teman-teman? Pada saat teman-teman dalam 3 bulan pada 3 bulan awal sama-sama macam di bronze, nggak beda. Tapi pada saat di bulan keempat, duplikasi terjadi. Bulan keempat itu sudah sampai gold. Bulan kelima platinum, bulan keenam diamond, bulan ketujuh crown. Sampai bulan ke-12 crown, itu secara income, secara uang ya, itu 6 miliar teman-teman dalam 1 tahun. Teman-teman bisa jadi miliarder. Jadi miliarder. Dan ini ya teman-teman, kalau saya ngitung angka, saya nggak suka angka yang muluk-muluk. Ini angkanya ini sudah saya potong, sudah saya kurangi dari angka yang harusnya angkanya optimal. Sudah saya kurangi teman-teman. Potensinya sudah saya kurangi tetap segini. Dan ini kita mulai dengan cara yang simple, lakukan kita sama-sama berikan sebuah 90 days challenge. Supaya apa? Sama-sama saya mau hari ini ya teman-teman, yang ikut di grup hari ini, ada partisipannya ada 36 orang, termasuk saya kurangi 2 jadi 35 bersama saya. Saya mau kita semua ber-35 di sini ketemu di bulan Oktober di Yogyakarta. Saya rindu banget. Ayo sama-sama kita bisa duplikasi cara ini. Kita persisten aja, kita konsisten, kita komitmen aja 3 bulan. 3 bulan, kita referensi 3, bantu 3 orang yang kita referensikan punya 3 orang. Lakukan itu. Dan bagaimana caranya, detailnya nanti akan dijelaskan di hari Kamis, lebih detail, karena kita sudah siapkan form konsultasi, sudah kita siapkan macam-macam, dan teman-teman kita juga sudah ya nanti ada sesuatu yang kita tambahkan buat teman-teman khusus RC Team, sesuatu yang berbeda. Nah, jadi saya sih berharap bagaimana kita caranya melakukan sebuah quantum leap atau lompatan besar di sini. Simple kok teman-teman, ubah identitasnya diri teman-teman.
Yang pertama, ubah identitas diri. Setting targetnya teman-teman. Dan kita punya target terdekat, ayo sama-sama kita ke Jogja. Caranya bagaimana? Lakukan hal yang simple, yang penting persisten dan komitmen, yaitu kita bisa lakukan 90 days challenge. Rekrut 3 1 bulan, 3 orang teman kita ini, ayo kita ajarin bagaimana mereka masing-masing punya rekrutan 3 juga di bulan yang sama. Lakukan hal tersebut. Sulit Pak Alan, sulit. Kalau gampang semuanya sudah jadi crown, sudah jadi bronze, sudah jadi silver. Kalau gampang semuanya jadi. Ini sulit, yes. Masalahnya kalau mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha, memang sulit. Itu kenyataan. Kalau itu jadi entrepreneur itu gampang, semua orang sudah jadi pengusaha, ya kan? Tapi di sini ada tools-nya, ada caranya, ada mentornya, dan ada kita semua leader-leader di sini, teman-teman di sini, satu tim, Royal Crowns Team, yang akan bantu teman-teman. Ayo kita sama-sama achieve. Saya rindu, Pak Bram rindu untuk kita semua bisa memenuhi di Yogyakarta. 3 hari 2 malam, teman-teman. Luar biasa. Jadi, apakah kamu sudah siap ke Jogja? Itu adalah pertanyaan saya, dan ini sesi sharing saya juga sudah selesai. Untuk teman-teman yang mau ada tanya-jawab, yuk, siapa yang mau bertanya? Atau ada yang mau konsultasi, atau ada yang mau diskusi, ayo silakan. Kita masih punya waktu 15 menit. Yes, ada yang mau konsultasi dulu? Pak Alan, saya Pak Alan, Pak Bambang. Malam Pak Bambang, luar biasa Pak Bambang dari Jakarta. Ya, Pak Alan itu kalau misalnya dalam 1 bulan, misalnya langsung kita referensikan 3 gitu, itu sudah masuk dalam apa itu kategori 3 bulan 1 enggak? 3 bulan 1. Oh, yes Pak, yes Pak. Maksudnya gini Pak, ini kan gini, kalau kita langsung referensi 3 ya nggak apa-apa Pak. Artinya 3, ini kan kita membuat sebuah kebiasaan ya Pak. Artinya dalam 1 bulan kita referensi 3 orang. Dari 3 orang ini kalau kita sudah punya 3 orang ya Pak, kita punya tanggung jawab Pak atas orang yang kita referensikan. 3 orang ini bagaimana kita bantu supaya masing-masing mereka juga bisa punya referensi 3. Kenapa? Karena kan harapannya mereka juga paling tidak tabungannya gratis toh Pak. Yeah. Kan? Supaya mereka gratis dapat manfaat. Ya, ayo sama-sama kita bantu mereka bisa referensi 3. Nah, lakukan hal yang sama selama 3 bulan, minimal jadi bronze. Harusnya akan jadi minimal jadi bronze. Dan kalau ini 3-3-nya ini, karena kita juga mau merubah paradigma ya teman-teman. Mungkin teman-teman selama ini kalau kita presentasi ya, nanti kita akan coba setting lagi. Paradigma, kita selalu setting bahwa pada saat kita presentasi, kalau teman-teman mau nabungnya gratis, referensi 7. Betul ya? Teman-teman kan ngomong, kalau mau pasti dengar, kalau mau nabungnya gratis, referensi 7 orang. Tapi ini kita mau rubah, ayo, kalau kita teman-teman mau nabungnya gratis, ayo kita referensi 3 orang, dan kita bantu 3 orangnya teman kita, masing-masing punya 3 orang. Maka teman-teman akan gratis. Dan ini akan lebih kuat. Karena kalau mungkin Pak Bambang masih baru, teman-teman yang lain mungkin sudah mengalami, ada mungkin yang di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, timnya merasa, aku kok nggak dapat manfaat ya, saya kok katanya bisa nabung gratis, kok nabungku masih bayar. Ada yang akan berpikir demikian. Dan kebanyakan yang berpikir demikian adalah orang-orang atau member yang tidak melakukan usaha untuk mereferensikan atau usaha untuk ikut acaranya. Kan susah. Kita sudah ngadain acara, kita sudah ngajarin tools-nya, kita sudah macam-macam, tapi kalau mereka tidak mau melakukan, tidak mau ikut ambil bagian dalam acaranya, ya kalau dia nggak merasain manfaat kan ya saya bingung nih salahnya siapa. Apakah salahnya, mungkin salah, tapi teman-teman, satu hal yang kita harus garis bawahi, mungkin itu salahnya kita yang mengundang, salahnya kita si preferensi. Karena kita kurang mengajak dia, ayo sama-sama kita sama-sama dong, kita kurang mengedifikasi acara atau kurang ngajak dia ke acara. Jadi kan dia akhirnya nggak merasa ini acara nggak bermanfaat. Jadi kan dia nggak datang. Tapi Pak Bambang
misalnya nih satu minggu langsung referensi 3, bagus Pak, langsung enak. Nah, tinggal kita fokus di 3 minggu belakang, bagaimana kita bantu 3 orang ini yang kita punya ini supaya punya masing-masing referensi 3. Caranya gimana? Contoh, kasih tahu, ada acara misalnya di Jakarta kan ada di Geraha Arda ya. Ini loh di Geraha Arda ada hari Sabtu ada acara. Cobaan aja teman-temanmu, ya kan? Atau bisa juga ini loh ada acara online, misalnya hari Kamis, ajakan teman-temanmu. Nah, itu kan juga sebuah cara. Mungkin kalau yang teman-teman yang baru bingung caranya nemenin untuk presentasi dan lain-lain, untuk ngopi bareng mungkin secara product knowledge masih kurang, enggak apa-apa, banyak jalan kok sambil kita belajar. Itu ya, Pak. Oke, Pak Alan, makasih. Ya. Oke. Ada lagi yang sebentar. Saya ini jawab yang di grup ya. Ada beberapa yang tanya, kalau 300 gimana Pak? Ada kesempatan nggak? Ada. 300 nggak apa-apa teman-teman. Saya juga bukan tipe orang yang, saya pribadi ya, saya tekankan ke semua tim, terutama di sini kan timnya saya semua ya. Saya tekankan ke semua tim bahwa saya dan semua tim saya harapkan tidak kejar omset yang terlalu muluk-muluk. Maksudnya apa? Kejar omset itu bagus teman-teman. Cuma muluk-muluk itu misalnya gimana? Mungkin ngajak langsung referensi 1.200.000 kali 4 misalnya ya, 1.200.000 kali 4. Itu bagus kalau memang dia butuh. Contoh, dia butuh itu gimana? Misalnya memang dia mau cari uang pertanggungannya. Karena kan memang kita sampai umur 60 di cover kan. Mungkin dia memang kesulitan cari asuransi tempat lain, pengen buka 1.200.000 kali 4, mumpung bisa diterima. Itu nggak apa-apa. Tapi contoh nih, dia kondisi ekonomi lagi seret, lagi pas-pasan lah ya. Terus kita nge-push, kamu join 1.200.000 kali 4. Ya, kalau menurut saya itu kan nggak pas, ya kan? Kalau dia mau ya nggak apa-apa, tapi kan ya kita jangan maksa. Saya pun pribadi, kalau misalnya ada teman yang mau join ya 600.000 kali 4, saya pribadi ya, nggak tahu teman-teman boleh lakukan, boleh tidak. Kalau mau join 600.000 kali 4, saya ngomong, biasanya saya akan ngomong, Pak, jangan. Mending Bapak ambil 600.000 kali 2 dulu. Nanti jadikan ini satu, fokus, baru Bapak bikin 600.000 ketiga. Kenapa? Karena kalau orang sudah buka 2.400.000, ya, buka 2.400.000, di bulan yang sama dia cuma dapat 100.000, kira-kira bulan depan dia bayarnya gampang atau sulit? Mungkin sulit. Ya, jadi ya wis. Mungkin sulit. Tapi kalau memang dia orangnya kapasitasnya cukup ekonominya cukup, ya enggak apa-apa. Tapi ya kasihan, jangan terlalu maksa lah. Tapi kalau teman-teman mulai dari 300 itu juga oke. Makanya tadi saya juga share ya. Kalau yang 300 gimana? Enggak apa-apa. Coba 300, ayo kejar dulu 3, ajak 3 lagi. Setelah itu dapat income-nya sudah mencukupi untuk menutup biaya tabungan, top up. Bukan top up, tambah polis di membernya supaya jadi 600. Supaya kita bisa tunjukkan. Karena kemarin juga ngalami, ada beberapa teman saya, bukan beberapa teman ya, salah satu yang di sini juga, saya nggak nyebut namanya, sudah mencapai peringkat, tapi ternyata masih 300.000. Nggak tahu saya jadinya sudah dinaikin belum. Nah, pada saat dia nawarin temennya 300.000, dia 300.000 nih, dia nawarin temennya, ayo join 600 dong. Emang kamu joinnya berapa? 300. Ya sudah, aku tak 300 aja. Kan lucu. Eman kan? Sayang kan? Nah, ya itu sih. Jadi kalau mau ya nggak apa-apa, 300 dulu it's okay. Kalau teman-teman merasa ngejarnya 300-an semua, orang-orang 300 semua, it's okay. Teman-teman bisa lakukan 2 kali lipat. Karena kan kita kerjanya di sini kan mainnya omset ya, bukan quantity. Jadi kalau kita teman-teman bahasanya mainnya 300-an semua, ya artinya kuantitinya harus dinaikkan supaya omsetnya sama, berarti harus dikalikan 2. Kalau teman-teman kerjanya 300, ya berarti 300 ribuan kali 6. Simple. Tapi kalau misalnya bisa bertumbuh, ya mungkin tidak harus sampai 6. Tergantung pertumbuhan tim. Tadi saya ngitungnya secara matematis, kalau pesimis cuma sampai G3, ya demikian. Kemudian saya jawab, 3 on 3, wis paling tinggal backup tim saja. Setuju. Sorry, izin HP lagi mau soal. Oke Pak Johan. Thanks Pak Johan dari Jakarta. Luar biasa. Ada lagi yang mau diskusi, tanya, konsultasi? Mungkin ada konsultasi bisnisnya pribadi? Boleh, kita bisa diskusi ya.
Halo, Pak Alan. Yes. Pak, siapa ini? Pak Heru ya? Iya, iya. Yes, Pak Heru. Bagaimana Pak Heru? Iya, saya kan kontraktor basicnya. Ini gimana ya? Supaya maksud saya ada juga ada untuk bisa ini loh, bisa mendapatkan order proyek juga di samping bisnis ini. Tadi ada manfaat lain gitu loh. Ini bisa enggak? Oke, ada pertanyaan lagi Pak? Ya sudah. Oke, siap. Pak Heru posisinya di mana Pak? Saya di Geluran, Taman. Taman ya, oh ya. Pak Heru jadi gini, kalau saya pertanyaannya Pak Heru dulu, Pak Heru di sini kan kita membukakan channel-channel Pak. Pertama Pak Heru sudah gabung dalam grup Telegram atau mungkin bisa sharing di Telegram atau apakah sudah mendaftarkan bisnisnya di link bisnis untuk daftaran bisnis supaya bisa dipromosikan sama Ciputra? Ingat saya udah saya buka di link bisnis itu yang di backup Ciputra gitu ya, kalau nggak salah itu. Itu sudah saya daftarkan itu. Oh, sudah daftar ya Pak yang isi form itu ya? Iya, betul. Oke, berarti mungkin nanti nunggu giliran untuk dipublish. Kemudian untuk sudah ikut Telegram juga Pak, kita kebetulan kalau di timnya kita kan ada bikin Telegram untuk teman-teman yang punya usaha, kalau mau istilahnya model marketplace ya, artinya kalau bisa di-share di sana, siapa tahu kalau ada teman yang butuh juga bisa langsung tanya di sana. Itu kedua. Yang ketiga, Pak Heru, nanti di akhir April, infonya di akhir April, itu akan di-launching di website itu untuk promosi usahanya dimusulkan di website. Artinya dengan situ kita bisa nambah market, orang pengetahuan akan exposure atas bisnisnya kita juga bisa bertambah. Nah, pertanyaannya apakah mungkin Pak Heru berpikir apakah bisa dapat pekerjaan dari proyek-proyeknya Ciputra? Saya belum bisa jawab Pak, karena dari fasilitas yang dimunculkan ini, karena setahu saya kalau misalnya yang di Ciputra itu kan tetap harus masuk lewat tender atau masuk lewat di sana proposal dan macam-macam. Nah, saya belum tahu mekanismenya secara detail nantinya seperti apa, karena jujur Pak, program kita ini kan masih makin lama kan makin bertambah, fasilitasnya juga ditambah terus, perlebarannya juga makin dilebarin terus. Nah, saya belum tahu ke depannya apakah teman-teman yang kontraktor ini nanti dikumpulin supaya teman-teman kalau misalnya dari Ciputra kalau mau tender lebih gampang kasih share ke ini. Mungkin bisa jadi akan seperti itu Pak, tapi saya belum tahu. Nanti kan saya juga coba sharing ke direksi ya. Mungkin kalau dengan sudah adanya di website, sudah terdata dengan baik, mungkin bisa ke arah sana. Tapi kalau sekarang saya rasa kok belum. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Daftarkan bisnis kita, dipromosikan, bisa promosi aktif di grup Telegram juga. Sementara seperti itu Pak Heru. Tapi saya yakin sih ke depannya akan makin banyak peluang yang terbuka buat Pak Heru juga sebagai kontraktor. Oke, terima kasih Pak Alan. Terima kasih Pak Heru. Yes, ada lagi yang mau tanya, diskusi, konsultasi bisnisnya, atau bagaimana? Oh, ntar, ini ada di chat. Dari Bu Winarti. Gimana caranya supaya biar produk saya bisa dapat order kali ya, PS. Soalnya tujuan saya ikut member yang utama untuk pemasaran produk. Oke, bagaimana caranya dapat order? Pertanyaannya adalah, Bu Winarti aktif tidak dalam grup? Aktif tidak dalam acara? Ya, saya nggak tahu. Karena kalau Bu Winarti aktif ini. Komunitas itu dibentuk menjadi sebuah wadah dan sebuah fasilitas. Tapi kita tidak akan mendapatkan manfaatnya dari fasilitas dan dari komunitas itu kalau kita sendiri tidak proaktif, tidak aktif, ya kan? Kalau kita tidak aktif, ya jangankan member lain kenal, mungkin leader atasnya juga nggak kenal sama Bu Winarti karena Bu Winarti juga tidak aktif dalam acara atau seperti apa. Jadi langsung namanya bahasanya itu kan top of mind kan. Pada saat saya
ketemu sama orang, oh saya tahu Bu Winarti jualannya apa. Contoh nih, salah satu ya yang ikut di sini ya, salah satu yang ikut di sini juga, saya sebut nama aja ya yang ini, ada Pak Nurul. Pak Nurul itu paling menurut saya sangat-sangat aktif dalam setiap kegiatan. Dan saya tahu beliau itu jualannya adalah sablon, jualannya percetakan. Jadi pada saat saya kepikiran kita mau bikin kaos, kita mau bikin apa cetak kartu nama, top of mind-nya saya langsung Pak Nurul. Mungkin beberapa teman-teman yang ada di teman-teman yang ada di apa namanya, orang-orang yang di circle-nya yang sering ikut acara juga ngeliat, karena Pak Nurul selalu bagi kartu nama, selalu cerita saya jualannya sablon. Langsung orang kepikiran kalau mau cari sablon, mau cari percetakan ke Pak Nurul. Itu adalah cara. Kalau kita pasif, ya, manfaatnya jadi terbatas. Jadi kalau bisa di Bu Winarti saya sarankan bisa aktif, entah aktifnya di grup, mungkin masih terbatas, atau bisa aktif dengan masukan di sana. Seperti itu. Kayak ini ada CFI juga share, saya dapat order kue dari CEC ya. Bersyukur karena CFI mungkin kenalan sama banyak orang. Akhirnya oh CFI jualan apa C? Kue, tak beli. Karena kenalan. Karena komunitas itu percuma kalau kita ikut komunitas banyak, tapi kita nggak aktif dan kita nggak kenalan sama orangnya. Kan nggak mungkin mereka orang di komunitas itu tiba-tiba ujuk-ujuk mau ajak kita kenalan. Mungkin, tapi kalau kita nggak muncul juga kan sulit. Itu sih. Jadi yang pertama Bu, aktif. Aktif aja. Aktif munculkah di acara, atau aktif di grup kah, ikut Telegram, ikut macam-macam. Nah, kayak gini nih, ikut Bu Winarti hari ini ikut ini. Mestinya kalau Bu Winarti supaya top of mind di pikiran, bisa tulis Winarti, Bu Winarti Sidoarjo jualan sambal goreng misalnya kayak gitu. Jadi orang langsung top of mind, oh Bu Winarti Sidoarjo jualan sambal goreng. Nah, itu kan cara kan, branding diri, identitas. Itu sih saran saya gitu Bu. Karena jujur banyak teman-teman yang juga ngalami pemesanan sudah dapat orderan tambahan dari CEC sih. Kalau Ibu belum kebagian, mungkin ya kita sama-sama refleksi lah ya. Oke, ada yang mau konsultasi lagi, diskusi lagi? Ya Pak Alan, satu lagi Pak Alan saya. Bang. Ya Pak Alan, saya sama dengan Bapak tadi itu, kan kegiatan saya kan juga sebagai kontraktor juga Pak Alan. Ya, terus saya juga punya alat juga ada di Kalimantan Timur untuk penggilingan batu bara. Nah itu apakah selama waktu saya daftar saya belum dapatkan apa itu bisa masuk di websitenya Ciputra nggak? Gimana tuh? Oh, oke Pak Bambang. Nanti saya share lagi ya. Karena sebenarnya tiap kali teman-teman join pertama kali, apalagi di bulan-bulan ini ya, apalagi di timnya saya ya, itu pasti ada welcoming notes, welcoming chat ke teman-teman di grup dan lain-lain. Itu berbagai macam link yang bisa melakukan pendaftaran untuk ikut telegramnya kita untuk bicara terkait bisnis, atau ikut untuk ada link untuk mendaftarkan bisnisnya. Nah, nanti saya chat ke Pak Bambang lagi deh, supaya biar bisa masukkan data-data bisnisnya supaya terdaftar di bisnisnya Ciputra. Nanti soalnya targetnya itu memang di akhir April ini sudah dibuka di websitenya Ciputra e-Club itu, jadi kayak ada apa ya, fitur komunitas yang teman-teman misalnya kita mau cari bisnis kontraktor, siapa ya yang punya, oh ada namanya Pak Bambang, Pak Heru, Pak siapa, nah itu akan keluar. Nah, jadi harapannya dengan fitur komunitas itu, teman-teman juga harapannya kalau bisa cari barang ya, ayo sama-sama carinya di sana, kita budayakan. Nah, boleh Pak, ya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Karena ini sudah jam 9, saya mau akhiri hari ini dengan cara apa? Saya mau sharing ulang, tidak segan-segan dan tidak capek-capeknya saya mau ulang buat teman-teman. Apakah teman-teman sudah pernah sudah mengisi form konsultasi bisnis dan Dreambook? Yes. Ini ya saya share. Jadi yang Dreamboard ini teman-teman, ini sudah saya share beberapa kali, sudah saya share juga di grup lagi. Nah, ini teman-teman ayo sama-sama kita isi Dreambook
siapa yang belum isi Dreamboard-nya? Siapa yang belum punya? Bagaimana kita bisa menggerakkan dan mencapai hal yang kita impikan kalau kita nggak ngerti apa yang kita impikan? Yes. Jadi ayo diisi, ini sudah kita siapkan tools, jadi teman-teman bisa isi. Ini kalau teman-teman yang Excel-nya bisa pelajari. Kalau yang belum punya, minta ke leader terdekatnya. Atau minta ke saya chat pribadi boleh, nanti tak kirimin pribadi. Jadi ditulis nama, umur, tanggal, dan quotes. Kalau quotes ini biasanya kata-kata yang memotivasi diri. Kemudian impiannya di tahun 2021 itu apa? Deskripsikan. Apa? Misalnya mau punya rumah, aku mau ganti mobil, aku mau naikkan haji orang tua, atau apapun itu, tulis. Dan kalau bisa sesuatu yang kita bisa ukur nilainya, supaya kita tahu rupiahnya berapa. Jadi dengan itu kita tahu, mungkin ini kurang besar ya, sebentar saya besarin dikit. Yes. Nah, jadi kita bisa tahu rupiahnya berapa total impiannya kita, terus kita bisa estimasikan total ini pengeluaran satu periode itu berapa banyak. Misalnya 1 bulan kita 10 juta, berarti sekarang masih kurang 8 bulan, berarti kita keluar 80 juta. Jadi totalnya dalam 1 periode target kita butuh income sekian. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana caranya mencapai impian tersebut. Mungkin kalau melalui caranya di CEC, kita kejar dengan peringkat, terus kita cari caranya mencapai target seperti apa. Mungkin dengan cara yang tadi, kita membuat 90 days challenge tadi. Lahirlah sebuah income. Kita kejar posisi, atau kita mungkin bisa memupuk teman-teman kita jadi peringkat bronze, atau jadi silver, supaya kita bisa kejar peringkat dan jadi income. Kemudian kalau kita sudah tulis income kita tulis realisasinya. Realisasinya pencapaian peringkat kita seperti apa, pencapaian target kita seperti apa, realisasi income-nya berapa. Kita bisa pantau. Kalau kita di bulan, ternyata di bulan Maret kemarin miss, kurang, ayo kita kejar di April. Harus didouble. Harus balas kemarin kekurangannya apa. Itu ya. Dan akhirnya pada Desember kita bisa kejar, kita bisa evaluasi apakah kita sudah achieve income-nya impiannya kita di tahun 2021 atau belum. Cuma teman-teman, satu hal yang pasti, impian itu harus smart. Oke ya, smart. Ini sudah berapa kali teman-teman juga bisa ikutin di beberapa video training 3 langkah sukses juga. Smart itu apa? Smart itu kita harus punya impian yang smart. Jadi sudah harus terukur, harus bisa kita pantau, dan harus dari dalam hati yang benar-benar kita relevan dengan dirinya kita. Jangan sampai itu mimpinya orang yang kita pingin, supaya benar-benar kita kejar. Nah, kalau sudah bikin 1 tahun, jangan lupa buat lembar konsultasi yang bulanan. Jadi kayak sekarang di bulan April nih, di awal bulan, mumpung awal bulan, ayo sama-sama diisi lembar konsultasi bisnis Royal Crown. Jadi namanya siapa, posisi terakhir apa, kita isinya kapan, ya kan? Kita hitung di bulan Maret kemarin jalur bisnisnya dapat berapa per unit bisnis, kemudian targetnya jadi apa, misalnya jadi bulan ini targetnya jadi silver, berarti kita kurang berapa omsetnya, kemudian kita kurang berapa orang, ya kan? Kemudian kalau target kita harus moonshot, jadi kita bikin target posisi kedua, misalnya mau jadi gold. Nah, berarti kita kurang berapa orang. Kemudian kita bisa petakan timnya kita siapa aja, mana yang kita bisa berdayakan supaya kita bisa kejar target orang. Nanti kita bisa lihat orangnya berapa dan sisa targetnya berapa. Dan sisanya ini kita kejar dari kita pribadi dengan pertemuan dengan berapa orang. Nah, untuk caranya ini lebih detail, teman-teman bisa belajar dengan leader terdekatnya, leader aktif terdekatnya, seharusnya sudah tahu caranya untuk ngisi konsultasi bisnis Royal Crown. Kalau belum tahu caranya, teman-teman bisa datang ke EOS di CWS, atau pada saat EOS offline, ayo sama-sama kita ngisi lembar konsultasi. Karena ini caranya ini powerful banget, supaya teman-teman bisa mantau bisnisnya dan kejar targetnya di bulanan. Dan teman-teman tahu apa yang harus dilakukan. Karena ini powerful banget. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman yang belum isi, saya belum isi, ayo bisa belajar dari
leader terdekat. Saya tambahkan dulu, ada beberapa yang tanya, kartu member belum ada ya Pak Heri? Pak Heri nanti ditunggu ya. Mohon maaf, kemarin itu ternyata yang info dari direksi, yang join per tanggal 1 Maret ke atas, itu kartu member langsung dikirim bersama dengan polis. Kalau yang sebelum tanggal 1 Maret akan dikirimkan secara bertahap. Mohon ditunggu. Kalau buat teman-teman yang kemarin sudah achieve, dicetakkan duluan soalnya. Jadi mohon tunggu ya Pak. Saya juga dapat kemarin tanggal 20 berapa ya? 21 Maret baru dapat tanggal 21 Maret. Jadi ditunggu ya Pak. Kemudian Edi dari Malang, saya petani bidang pembibitan tanaman toga. Oke, oh mantap. Ini keren. Ini namanya jualan identitas, Pak Heri. Kalau ada acara-acara kayak gini, boleh sharing aja supaya teman-teman tahu ada bisnis dan lain-lain. Tapi jangan jualan ini ya. Kalau jualan sistem jangan. Tapi kalau jualan menunjukkan seperti Pak Edi ini, saya acungi jempol. Dimanapun, di komunitas manapun, harus menunjukkan dirinya siapa. Oke? Buat Pak Antoni sama Ani nanti bisa belajar. Tanya sama leader terdekat cara ngisinya gimana. Dikasih form. Oke? Siap? Mungkin itu dari saya. Teman-teman, saya sangat anjurkan ayo kita sama-sama kejar targetnya kita supaya di bulan Oktober kita semua di sini sama-sama ketemu di Jogja. Dibeliin tiket pesawatnya atau tiket transportasinya, tergantung ya, transportasi nggak mesti pesawat, bisa jadi naik kereta atau yang lain ya. Tapi kalau dari luar pulau kan pasti pesawat. Nah, terus nanti ada hotelnya, ada acaranya luar biasa, dinner bareng, apresiasi yang keren habis. Dan teman-teman juga akan mendapatkan special gift dari Royal Crowns Team. Dan buat teman-teman semua, besok ada EOS hari Kamis, hari Rabu ada EOS, hari Kamis ada EOS online, hari Sabtu. Nanti buat teman-teman yang di Bali atau ada tim di Bali, ayo sama-sama kita ramekan karena hari Sabtu dan Minggu saya, Pak Bram dan Pak Haris akan ada di Bali di Denpasar. Kita ngadakan acara EOS di sana. Ayo kita support di sana. Kalau ada timnya, temennya, saudaranya di Bali, undang aja, titipin ke leader aktif terdekat supaya nanti lari ke kita. Nanti kita bantu teman-teman. Ayo kita besarkan Bali. Oke ya. Dan jangan lupa hari Kamis juga jam 6 sore, mungkin teman-teman sudah dapat share, ada Entrepreneurs Royal Crown Team Meet Up. Supaya teman-teman juga bisa tahu Royal Crown itu apa dan apa yang akan kita lakukan. Dan teman-teman juga akan dapat lebih detail tentang 90 Days Challenge yang kita sharekan hari ini. Mungkin itu dari saya, dan saya berharap minimal 35 orang yang hari ini hadir, kita semuanya ketemu di Jogja. Setuju ya? Setuju. Luar biasa. Dan selamat malam buat semuanya. Saya harap semuanya bisa mendapatkan manfaat dan menjadi tetap ingat kredonya Ciputra Group. 1, kita punya integritas. 2, kita profesional. Dan 3, kita berentrepreneur. Siap? Salam entrepreneur. Salam entrepreneur. Terima kasih, Pak Alan. Sukses.